PDIP bakal kalah telak. Demokrat, Nasdem, P3, PKS disebut dukung Anies AHY di Pilpres 2024. Dukungan dari organisasi masyarakat yang menduetkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus bermunculan. Saat melakukan safari di Sumatera Barat, salah satu ormas yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Tanah Air atau Gempita menggelar deklarasi mendukung duet Anies AHY untuk maju dalam Pilpres 2024. Perkawinan antara AHY dan Anies ini sangat mungkin terjadi karena dua-duanya punya kekuatan yang ini tidak bisa kita anggap enteng, teman-teman. Pertama, Pak Anies pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, memimpin wilayah Jakarta karena Jakarta adalah barometernya Indonesia. Ini Pak Anies Baswedan punya pengalaman memimpin Jakarta. Sedangkan AHY punya pengalaman adalah memimpin sebuah partai yang cukup besar, yaitu Partai Demokrat. Karena bagaimana juga, teman-teman, Partai Demokrat pernah dulunya adalah pemenang pemilu. Begitupun juga dengan partai lain. Saya seperti yang sudah disampaikan bahwa PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini satu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform. Bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Nasdem, PKS, Demokrat ya, Bim. Ketiga partai ini sebetulnya kan sudah warawiri di berbagai media, baik berdasarkan pengamatan para pengamat politik maupun yang bisa kita rasakan langsung lah dari ketiga partai itu. Mereka cukup memiliki kesamaan yang kuat. Untuk apa? Ya, untuk sama-sama mengusung Anies Baswedan kan gitu. Harus semakin hari semakin tajam pendekatannya. Nah, ini yang terus kita lakukan. Kalau kemudian di sana sini muncul deklarasi capres atau pasangan-pasangan, saya sih menyambut baik saja ya, karena itu adalah aspirasi publik, aspirasi masyarakat. Tidak bisa dicegah atau dihentikan. Inilah demokrasi kita. Rasanya itu sesuatu yang sehat-sehat saja. Ini saya diundang untuk menceritakan pengalaman di Jakarta di dalam melakukan kegiatan pembangunan yang tujuannya adalah menghadirkan perasaan kesetaraan yang lalu bisa membangun persatuan. Jadi tadi teman-teman juga lihat, saya paparkan beberapa hal terkait dengan pembangunan ruang ketiga, pembangunan transportasi, pembangunan fasilitas-fasilitas umum termasuk stadion. Duet Anies Baswedan AHY disebut bakal menjadi calon kuat untuk memenangkan Pilpres 2024. Diketahui nama Anies Baswedan santer dikabarkan bakal dipasangkan dengan putra mahkota Cikeas Agus Harimurti Yudhoyono. Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khairul Umam menilai wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan membuat banyak dinamika politik menjelang pemilu 2024. Pertama, wacana memasangkan Anies AHY berpeluang besar menjadi titik lebur antara ketua kekuatan Nasdem dan Demokrat. PKS sendiri berpeluang besar bergabung untuk ikut mengusung duet Anies AHY ini, kata Umam saat dihubungi KompasTV.com. Bahkan lanjut Umam, jika duet Anies AHY dideklarasikan lebih cepat maka berpotensi mengubah peta koalisi Indonesia Bersatu. Menurutnya, belakangan ini KIB diterpa isu keretakan di mana Golkar berusaha keras menegosiasikan posisi Ketua Umumnya Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, kekuatan politik PAN mulai diisukan telah digadaikan kepada Erick Thohir. Jika KIB semakin kesulitan menemukan titik lebur dalam komposisi Capres-Cawapres, kemungkinan besar P3 akan check out dan menempuh jalur berbeda dengan ikut mendukung duet Anies AHY, jelasnya. Umam mengatakan P3 akan menilai komposisi duet Anies AHY relatif sesuai. Di sisi lain, duet itu akan diterima oleh segmen pemilih loyal P3 yang berasal dari kalangan Islam moderat. Kedua, Umam menyoroti peluang terbentuknya koalisi Demokrat, Nasdem, PKS, P3 jika mengusung Anies Baswedan dan AHY. Dengan komposisi ini, peluang bakal koalisi ini memenangkan Pilpres 2024 akan terbuka lebar. Bahkan lanjut Umam, koalisi itu tergolong cukup solid dan tidak mudah goyah. Alasannya mengingat partai-partai seperti Nasdem, Demokrat, dan PKS termasuk partai-partai politik yang elit pimpinannya bisa mengontrol penuh keputusan strategis partai.
Koalisi ini, kata Umam, bisa melakukan hal tersebut tanpa dihantui oleh manuver berbagai varian gerbong politik di dalam struktur internal kepartaian masing-masing. Sebelumnya, duet Anies Ahy muncul pada simulasi lembaga survei Indopol yang dirilis pada Jumat 15 Juli 2022. Survei Indopol melakukan simulasi dan asumsi 4 poros yang akan bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Poros pertama diisi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendirian, kemudian poros kedua diisi oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, selanjutnya poros ketiga yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, terakhir poros keempat adalah KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. Dari simulasi itu muncul pasangan calon Anies Baswedan dan AHY dari poros Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS yang menempati posisi teratas dibandingkan lainnya. Keakraban AHY, Surya Paloh, dan Sohibul Iman di pernikahan putri Anies Baswedan ini yang dibicarakan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berlangsung di Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta Utara Jumat kemarin. Malam ini saya menghadiri resepsi pernikahan putri dari sahabat saya Mas Anies Baswedan dan Mbak Ferry Farhati, yaitu Mutiara Baswedan dan Ali Soleh di Ancol, Jakarta, kata AHY. Ketum AHY mengaku ikut berbahagia dan mendoakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah serta dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Dalam kesempatan itu AHY juga bersilaturahmi dengan tamu undangan lainnya yang hadir. Tampak hadir Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri. Terlihat juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono turut hadir, demikian dengan Wakil Presiden RI periode ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama istri. Hadir pula sejumlah pejabat dan pimpinan kementerian atau lembaga lainnya serta politisi dan pimpinan partai politik. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu, Menteri Kelautan dan Perikanan 2014 hingga 2019 Susi Pujastuti, dan para pejabat lainnya. Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teungku Rifki Harsha juga sempat berbincang akrab dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan mantan Presiden PKS Sohibul Iman ketika bertemu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berlangsung di Putri Duyung Resort Ancol, Jakarta Utara. AHY terlihat akrab dengan Surya Paloh dan Sohibul Iman. Bertiga mereka pun beralih duduk bersama di meja VVIP selama beberapa waktu sambil berdiskusi serius, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Tampak kedekatan dan chemistry yang semakin terjalin di antara ketiganya. Dalam diskusi bertiga ini, pembicaraan di antaranya lebih banyak mengenai situasi bangsa terkini dan kesulitan yang sedang dihadapi rakyat. Kalau terkait koalisi sempat dibahas tipis-tipis saja, termasuk rencana pertemuan ke depannya, kata Herzaki. Kisah cinta Putri Anies Baswedan bertemu di kampus berujung ke pelaminan. Putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mutiara Anissa Baswedan resmi menikah dengan pria bernama Ali Saleh Al-Huraibi Jumat hari ini. Setelah menggelar akad nikah pagi tadi, kini Mutiara dan Ali melangsungkan resepsi pernikahan pada Jumat malam. Mutiara Ali mengenakan pakaian adat Jawa yakni Yogyakarta dalam acara resepsi yang digelar mulai pukul 19 di Putri Duyung Resort, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan juga menyampaikan sambutannya mengenai pernikahan putrinya. Ia mengatakan pernikahan Mutiara dan Ali berjalan lancar. Lebih lanjut, Anies menjelaskan awal perjumpaan putri sulungnya dengan menantunya hingga menikah. Adapun dalam acara resepsi, Mutiara dan Ali ini dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat. Heru mengatakan dirinya juga akan menghadiri acara resepsi pernikahan tersebut. Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga terlihat menghadiri resepsi Putri Anies Baswedan Jumat malam. Melalui unggahan di akun resmi Instagramnya, Erick Thohir, Menteri BUMN tampak berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Di sebelah Anies ada istri beserta putri dan menantunya di panggung pernikahan.